الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, sidang Jum'ah yang berbahagia. Tingkat spiritual puasa yang ingin kita raih bersama-sama adalah taqwa. Dan taqwa, kalimat Islam yang paling tertinggi mengungkapkan seluruh kebaikan. Makanya tidak ada orang yang bisa mengunggulin di atas muttaqin. Dan hampir seluruh ibadah hasil utamanya adalah mewujudkan ketakwaan. Puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Taqwa. Begitu juga tauhid yang kita wujudkan, tauhid yang kita realisasikan melalui ibadah dalam rangka untuk mewujudkan taqwa. Sehingga Allah berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan puncak karir seorang di dalam mendekatkan diri kepada Allah sehingga meraih derajat kewalian itu pun setelah mewujudkan kalimat taqwa. Sehingga Allah ketika mensifati walinya, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Siapa mereka? Allah katakan juga alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu orang-orang beriman dan bertakwa. Kalau memang takwa itu merupakan sifat dan sikap tertinggi dalam beragama Islam, sebetulnya
Ciri-ciri orang yang bertakwa itu kayak apa sih? Allah sebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bergegaslah kalian menuju pengampunan Allah. Segala sesuatu perbuatan dan ucapan yang mendatangkan pengampunan Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu, surga yang luasnya selangit dan sebumi. Uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang yang bertakwa. Katanya Imam Fakhrul Razi, surga seluas langit dan bumi itu untuk satu orang, bukan semua orang. Jadi untuk semua orang. Sifat yang ditonjolkan oleh Allah untuk orang-orang muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Kalau orang kaya infak wajar. Kalau orang punya uang banyak, infak itu tidak asing dan tidak aneh. Tapi orang masih tetap infak walaupun miskin. Tetap sedekah walaupun dia sempit. Tetap bisa menyisihkan uang untuk jalan Allah walaupun dia kesulitan. Karena kebahagiaan orang yang beriman itu bukan diberi, tetapi memberi. Rata-rata orang biasanya senangnya diberi daripada memberi. Tapi orang yang bertakwa, yang penting saya bisa memberi apapun bentuknya. Bahkan pemberian-pemberian yang datang kepada dia disikapin dengan penuh pertanyaan. Apakah saya layak untuk menerima? Oleh karena itu hadirin sekalian, panggilan iman yang ditujukan Allah kepada orang-orang yang berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu, patut dicermati. Akhirnya Allah mengkaitkan seluruh aktivitas Ramadan itu dengan iman. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang puasa dengan dasar iman dan ihtisab. Sampai juga qiyam, man qama ramadhana imanan wahtisaban. Kenapa hadirin sekalian? Karena hanya iman yang bisa menangkap faedah dan hikmah puasa, yang akhirnya melahirkan takwa, yang akhirnya melahirkan berbagai macam sifat-sifat baik. Yang menonjol adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Tidak akan mungkin orang yang memiliki hati yang tidak beriman atau lemah iman gampang melepas harta walaupun dalam keadaan sulit. Karena imannya yang membara dan kepercayaan yang tinggi bahwa Rasulullah mengatakan ma naqasa malun min shadaqah, tidak akan bakal harta kurang karena disedekahkan. Dan dia juga beriman harta ini adalah amanah. Sehingga dari sekalian para ulama memberikan satu pesan banyak, seperti Umar bin Abdul Aziz, agar kita hati-hati terhadap harta. Harta itu seperti ular, indah untuk dipandang dan bahaya untuk dipegang. Makanya Yahya bin Mu'ad mengatakan, harta itu kayak kalajengking. Siapa yang tidak pintar meruqyah, jangan coba-coba pegang. Apa itu yang dimaksudkan ruqyahnya? Ambil yang halal, tunaikan haknya. Kalau kita tidak bisa mengambil dari jalan yang halal dan tidak bisa juga menunaikan haknya,
Jangan pegang harta. Karena akhirnya kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya merasa kaya. Kekayaan itulah yang menjadi sumber utama fitnah umat ini. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan likulli ummatin fitnah. Pada setiap umat itu ada sumber fitnahnya. Wa fitnatu ummatil mal, sumber fitnah umatku ini adalah harta. Makanya Rasulullah SAW sendiri tidak pernah takut miskin. Bahkan Rasulullah sendiri meminta, Allahumma ahyini miskinah. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa ahyini miskinah, ya, wa amitni miskinah, dan matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni ma'a zumratil masakin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Dan Rasulullah juga tidak pernah menakutkan umat ini kemiskinan. Fawallahi, sampai Rasulullah menggunakan kalimat sumpah. Fawallahi, demi Allah, lal faqru akhsha alaikum. Bukan kemiskinan yang aku takutkan atas kalian. Walakin akhsha 'alaikum an tubsatu 'alaikumud dunya. Akan tetapi yang aku paling takutkan adalah dunia dibukakan, luas, melimpah. Sampai akhirnya makan enak, enggak kelihatan. Malah orang sekarang ini lebih sering ngeluh makan enggak enak daripada mensyukuri makan nikmat. Karena lidah kita sudah terlalu sering makan makanan yang lezat. Pakaian kita yang kita pakai, sering kita tidak syukurin. Yang sering kita keluhkan, kenapa pakaian kita tidak lebih bagus dari fulan. Kendaraan kita yang sudah bagus kita gunakan untuk transportasi, itu pun kita cela sendiri. Itu pun kita remehkan, kita rendahkan. Karena kita tidak bersyukur, mengeluh kendaraan kita lebih jelek daripada kendaraan orang lain. Itu yang terjadi. Walakin akhsha 'alaikum an tubsatu 'alaikumud dunya fatunafisuha. Kalian akan bersaing. Makanya Allah menyebutkan kerusakan dunia minimal 5. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu sia-sia. Lahwun sia-sia. Wala'ibun permainan. Wazinatun perhiasan. Watafakhurun bainakum. Watafakhurun bainakum. Watakasurun fil amwali wal aulad. Itu saja. Tidak lebih. Lihat bagaimana rumah kita yang sudah indah, tidak indah lagi. Karena pandangan kita yang rakus, rumput tetangga masih lebih hijau daripada rumput kita. Kalau seandainya kita hidup di tengah hutan dan kanan kiri kita tidak ada rumah, yakin kita lebih mensyukuri rumah kita, kendaraan kita, pakaian kita, dan makanan yang masuk ke perut kita. Akhirnya hadirin sekalian, yang ada kekurangan, yang ada rakus, infak sulit. Sehingga hadirin sekalian, maaf, non-muslim di Indonesia itu enggak ada 10%. Tetapi lihat tempat ibadahnya mereka di mana-mana terbangun megah, tidak pernah meletakkan drum di jalan, tidak pernah ngencleng ke rumah-rumah, tidak pernah kita lihat nampak seperti pengemis, tapi kita jumlahnya ratusan juta. Kenapa nyanyian kita selalu ya dana-dana? Kemana harta kita? Kita buang-buang banyaknya. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kita buang kemana? Untuk hal-hal yang sia-sia. Padahal hadirin sekalian, nikmat sekecil apapun, termasuk air yang kita minum, udara yang kita hirup, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kembali lagi kepada muttaqin, memiliki sifat alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Sifat yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, menahan dendam. Kalau kita berhasil puasa,
yang dilatih setiap hari oleh puasa. Bahkan di antara kita sekarang sudah puasa, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, berarti sudah ditarbiyah puasa 40 kali. Apakah membekas? Atau puasa tidak puasa sama saja? Atau masih sampai hari ini kita menjadi manusia pendendam? Sungguh kita sayangkan. Bangsa kita sekarang berubah menjadi bangsa pemarah dan pendendam. Dari atas sampai bawah, yang pejabat, yang rakyat, yang ulama, dan yang awam. Kenapa? Puasa yang menganjurkan kita. Wa idza kana sawmi yawma ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Jika di antara kalian sedang puasa, jangan melakukan perbuatan dan omongan keji, kotor, wala yaskhab, dan jangan teriak-teriak, marah. Dan setiap hari pun, tidak hanya di Ramadan, Allah dan Rasulnya menganjurkan kita untuk tidak marah. Dan berapa kali Rasulullah memberikan wasiat kepada kita, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Tapi penyakit dendam dan marah ini menguasai kita. Sampai akhirnya diri sekalian lihat, bangsa kita lebih sering tengkar, bangsa kita lebih sering konflik, bangsa kita lebih sering adu jotos. Bukan hanya di jalanan, kadang-kadang adu jotos itu di tempat ibadah. Adu jotos itu di tempat mulia, adu jotos itu di tempat yang Masya Allah. Itu merupakan satu tempat nggak patut karena harus dihuni oleh orang penuh dengan etika. Anehnya dari sekalian, kita tidak memuji non-muslim. Saya berkali-kali ke luar negeri, ada orang keganggu sedikit aja bisa bilang sorry kok. Coba kita sekarang di jalanan, salah melotot, salah ngotot, iya kan? Apalagi motor sama mobil. Dan anehnya dari sekalian, teriakan suara kita kadang-kadang tidak ngerti, itu jalanan kadang-kadang ketemu keluarga. Bahkan di damprat ternyata setelah kaca mobil dibuka, adiknya. Makanya saya itu kalau di jalanan nahan banget, khawatir yang nanti adu mulut ternyata jamaah kajian. Atau antum maki-maki ternyata mobil saya. Oh Ustadz ya. Malu. Yang sekarang sudah dipercaya oleh Allah menjadi pemimpin agama namanya ulama, pemimpin pemerintah negara namanya umara, masih juga tidak bisa mengendalikan diri. Wal kadhiminal ghaidh. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan. Kenapa ditonjolkan oleh Allah? Karena minta maaf itu walaupun sulit lebih mudah daripada memberi maaf. Apalagi orang itu sudah posisinya menang, posisinya benar. Coba, ya udahlah Mas, saya maafkan. Dan demi Allah Pak, tiap tahun kita dibohongi dengan acara maaf-maafan palsu. Lewat acara halal bihalal. Buktinya, habis minta maaf juga masih berseteru, habis minta maaf juga masih bertengkar, habis minta maaf juga melakukan agitasi-agitasi yang menghancurkan negeri ini. Untuk apa? Kenapa? Acara maaf-maafan itu palsu karena tidak pernah menyebutkan kesalahannya ketika minta maaf. Ada yang berani mengatakan, wahai saudara-saudara sekalian, selama saya memimpin korupsi 5 miliar tolong dimaafkan ya. Ada yang berani? Dan Bapak pernah menemukan itu di baliho besar, mohon maaf lahir batin, saya korupsi 10 miliar, mohon dimaafkan. Pernah? No. Minimal Pak Haji, saya datang pada hari raya kedua ini Pak Haji,
mohon maaf karena Pak Haji kan hari tarawih ke-7 kehilangan sandal saya, Pak Haji yang ambil. Pernah enggak? Berani. Ternyata kosong kan? Gak bisa Pak, Bapak sekarang gini aja deh, dimintai maaf orang gak dijelaskan, tahu-tahu utangnya bebas gitu. Mau? Mobil Bapak dicolong orang yang datang Pak mohon maaf lahir batin, terus mobilnya halal. Gak ada cerita itu. Kalau salah jelasin. Makanya hadirin sekalian, berkali-kali acara mohon maaf lahir batin, tiap tahun kita gelar bandernya, tapi ujung-ujungnya mereka masih saling dendam, saling marah, dan tidak pernah ada kata maaf bagimu. Kenapa? Karena acara maaf-maafan itu hanya legal, formal semua. Wal'afina 'anil nas. Dan Allah menjulukin orang muttaqin, wallahu yuhibbul muhsinin, dengan 3 perbuatan tersebut. Kenapa hadirin sekalian? Cukup Anda dikatakan orang baik kalau sudah punya 3 itu, nggak usah banyak-banyak. Infak, tahan marah dendam, maafkan orang. Sehingga hadirin sekalian, sampai ketika nisfu Sa'ban Allah menampakkan dirinya ke langit dunia dan mengampuni seluruh hambanya kecuali 2. Siapa yang enggak diampuni? Musyrik wa musahin, orang yang menyekutukan Allah dan orang berseteru. Sampai Rasulullah juga mengatakan tuftahu abwabul jannati kulla yaumil itsnaini wal khamis, dibuka pintu surga setiap Senin dan Kamis. Wa yaghfirullahu ta'ala likulli man la yusyriku billahi syai'a, dan Allah mengampuni seluruh dosa manusia muslim illa rajulun bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali antara dia dengan saudaranya ada crash, ada seteru. Kata Allah kepada malaikat, andiru hatta yastaliha, tunda dulu sampai damai. Sama saudara aja nggak akor loh Pak. Orang kita sekarang ini maaf yang sudah bolak-balik puasa, harta dimenangkan untuk silaturahmi. Harusnya silaturahmi dimenangkan karena harta. Dimenangkan. Enggak. Mana puasa kita? Mudik tiap tahun ada, puasa Masya Allah, bangunin sahur jalan. Tapi ini mana? Dilanjutkan oleh Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah wastaghfiru lidunubihim. Tadi ayat yang pertama ciri muslim 3, muttaqin 3 itu hablum minan nas. Sekarang hablum minallah. Orang muttaqin punya ciri kalau salah cepat tobat. Udah titik. Jangan dibela, jangan dibenarkan. Oh salah kok dibela. Ciri orang yang sekarang ini sombong, hatinya kusut, jauh dari Allah, sukanya kan membenarkan kebiasaan. Tapi muttaqin membiasakan kebenaran. Kalau nggak benar, stop, ngaku. Ini salah. Gentle, sportif dong. Makanya dari sekalian Allah memberikan sifat lewat lisan Rasulnya buat kita. Apa itu? 3. Ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada sama Allah. Kalau kita di mana aja takwa beres. Wa atbi'is sayyi'atil hasanati tamhuha, ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan. Buruk itu di stop, baik itu lanjutkan, gitu loh. Jangan dibela, kan sekarang lucu Pak. Kita itu hidup di tengah sosial nyesek, itu kan banyak orang sekarang salah bela diri, salah membenarkan, bahkan lebih aneh lagi membenar-benarkan kebiasaan, bukan mencoba untuk membiasakan kebenaran. Akhirnya terus seperti itu puasa dan puasa. Apalagi maaf, puasanya cuma ala adat bukan ala syariat. Itu. Selanjutnya, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan tidak melakukan
kesalahan terus-terusan. Memang kita tidak ingkari, manusia adalah tempatnya dosa. Bahkan seandainya kita ini tidak berdosa, akan dihilangkan oleh Allah. Allah akan ganti kaum yang bisa berdosa. Coba. Makanya dalam hadis Rasulullah yang sahih, "Lau lam tudhnibu," kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan hilangkan kalian. Wala jaa biqaumin yudhnibun, dan Allah akan ganti kaum yang bisa berdosa. Fayastaghfirullahu ta'ala, minta ampun mereka sama Allah, faghafarallahu lahum, Allah ampuni. Cuma tobat gitu loh. Jangan diterusin. Kenapa hadirin sekalian? Pada akhirnya kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu salah. Enggak ada di muka bumi ini yang enggak salah. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan yang paling baik di antara yang bersalah itu yang mau bertaubat. Demikian mudah-mudahan sifat sebagai muttaqin yang simpel ada 5. Kandongin ketika keluar Ramadan. 1, infak. Jangan Anda ngeles lagi. Saya itu kalau kecil ikhlas, kalau gede nggak ikhlas. Jangan. Masjid cuma dikasih ikhlas kapan selesainya. Kasih yang gede. Pak, maaf, saya pernah mendengar orang Buddha ngomong sampai saya bikin malu dan terperanjat. Mas, kalau infak itu dong, ngomong infak dia, sodako, cabut duit yang paling gede di dompet. Itu. Kalau kita enggak, dicabut paling kecil. Paling kecil gambar pedang Patimura. Makanya banyak masuk kotak masjid kan. Itu. Yang kedua, tahan dendam. Jangan marah. Marah itu 1, bikin kolesterol meningkat, asam urat turun dari perut ke kaki, jelas ya. Terus kemudian trigliserid, darah tinggi, dan cepat tua. La taghdab, jangan marah. Kita udah dilatih 30 hari. Memaafkan orang. Coba kita sekali-kali kalau ada orang bilang sorry, oh iya mas. Jangan malah melotot. Gitu. Kita sudah nolong enggak. Ada orang sekarang cilaka dibiarkan. Bahkan prinsip mental kita hampir kita temukan di seludut Indonesia. SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Wal afina 'anin nas, maafin dong. Mau diapain diterusin, salah sudah berlalu, mau diapain? Maafin. Sama Allah 2. Allah juga nggak butuh banyak kepada kita kok. Kalau salah, stop, jangan diteruskan. Stop. Istighfar, taubat. Walam yusirru ala ma fa'ul wa hum ya'lamun. Jangan diteruskan padahal tahu itu salah. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfirullahal azim innallaha wal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة وتابعين التابعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة